Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita minta bimbingan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami dimampukan untuk hadir dan ada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan kasih setia-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap. Terpujilah nama Tuhan, kini dan sepanjang segala zaman. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-18 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang-orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Sedemikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, apa kabarnya? Saya harap kita semua ada dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat tentunya. Bapak Ibu, apa kesan pertama ketika membaca perikop bacaan pada Amsal yang ke-9 ini, baik yang tadi pagi 1 hingga ayatnya yang ke-9, kemudian di ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-18 pada malam hari ini? Tentu mengingatkan kita akan hidup, di mana hidup ini selalu memberikan kita dua pilihan. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan, sekalipun kita mengorbankan perasaan kita, mengorbankan kesenangan kita. Bagaimana kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun secara pribadi hati kita menolaknya. Hal ini membuat kita ada di posisi yang sangat-sangat dilematis, sangat-sangat tidak enak. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ingatkah Bapak Ibu dengan lagu sekolah minggu yang di dalam dunia ada dua jalan? Ada yang lebar dan ada yang sempit. Kalau yang lebar kita pilih, jiwa kita akan mati. Tetapi kalau kita memilih yang sempit, jiwa kita berglori. Kemudian lirik selanjutnya, cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu kita akan binasa, tapi kalau cari Kristus kita akan dipenuhi oleh cinta. Begitu kira-kira kurang lebih dari lirik lagu yang kalau kita ingat di zaman kita sekolah minggu atau hingga saat ini lagu itu masih ada dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lagu ini juga mengingatkan kita pada perikop bacaan di ayat sebelum-sebelumnya, terkhusus di pasal yang keempat ketika kita membaca dan merenungkannya di ibadah hari Minggu kemarin. Ya, dan terang judul pada perikop bacaan ini seakan tergambar pada lirik lagu, ada dua jalan di dalam dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, lirik lagu yang tadi saya ucapkan, kemudian kita mengingat dan melihat, kemudian membaca dari apa yang dituliskan oleh penulis Amsal, yang dimana dia menggambarkan pilihan hidup manusia dengan menggambarkan dua model gaya hidup manusia gitu ya, yang dituangkan, yang digambarkan dari keberadaan perempuan. Yang pertama, perempuan bijak.
yang tergambar pada ayat yang pertama hingga yang ke-9 yang menjadi bacaan tadi pagi, kemudian gambaran perempuan yang bebal yang tergambar pada bacaan yang kita baca pada malam hari ini yang terambil dari ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-18. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup ini seringkali kita menerima atau kita mengikuti undangan-undangan seperti undangan acara-acara, rapat, pesta, atau hal-hal yang sebagainya. Tentu kita mengikutinya dengan senang hati. Tentu kita mengikutinya dengan berbagai persiapan-persiapan. Namun di dalam perikop bacaan ini ada dikatakan undangan kebodohan yang ditulis oleh penulis Amsal hendak menyadarkan kita bahwa banyak yang mengabaikan undangan hikmat dan lebih senang dan lebih banyak yang memilih undangan kebodohan. Mengapa demikian? Dapat dikatakan orang lebih senang menerima atau memilih undangan kebodohan daripada undangan hikmat. Karena seringkali undangan hikmat itu terasa membosankan. Undangan hikmat itu membuat diri atau membuat kita diantar pada rasa bersalah. Undangan hikmat itu membuat kita merasa hal yang kita lakukan atau hidup ini begitu-begitu saja. Sehingga tidak ada tantangannya, sehingga tidak ada yang menyenangkan hati kalau kita melihat itu dalam kacamata dunia. Sedangkan untuk undangan kebodohan selalu menawarkan hal yang baru, selalu menawarkan hal yang menarik, selalu menawarkan hal-hal yang menyenangkan, namun tujuan akhirnya adalah pada maut. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, contohnya kehidupan persekutuan kita itu adalah undangan hikmat. Tuhan menyediakan undangan hikmat dalam bentuk persekutuan yang ada, entah itu ibadah minggu, kebaktian keluarga, ibadah pelokat, atau ibadah-ibadah pengucapan syukur atau ibadah-ibadah apapun itu adalah undangan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun seringkali sebagai manusia kita merasa itu adalah undangan-undangan yang membosankan. Apalagi jika kita diperhadapkan pada pilihan. Di waktu ibadah ada pilihan lagi untuk undangan-undangan yang lainnya. Seandainya contohnya jika hari Minggu adalah hari yang ditentukan untuk kita datang ke gereja, tapi di saat yang bersamaan ada tawaran dari teman-teman atau dari keluarga atau dari kerabat untuk ayo yuk hari Minggu kita piknik, ayo yuk hari Minggu kita jalan-jalan. Ini nih undangan-undangan yang seperti ini yang menghancurkan niat kita untuk memenuhi undangan hikmat dari Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan selalu mengundang kita untuk berhikmat, mengikuti perintahnya. Namun di saat yang bersamaan iblis juga bekerja dengan giatnya untuk membujuk kita masuk, menerima dan menikmati undangannya yang dibungkus dengan kesenangan, dibungkus dengan kemenarikan, tapi isinya adalah maut, isinya adalah menjauhkan kita daripada Allah. Mari kita membudayakan hikmat dalam diri kita. Mari kita memelihara hikmat dengan mengikuti undangan-undangan hikmat agar kita dihidupkan oleh hikmat itu, agar kita memperoleh hidup dan pengertian. Jauhkan undangan kebodohan daripada hidup kita, keluarga kita, kerabat kita, persekutuan kita. Agar apa? Agar kasih Kristus nyata menerangi setiap jalan kehidupan kita. Jadilah orang yang bijak dan berani katakan tidak pada undangan kebodohan yang iblis sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.